Halo semuanya, selamat datang di Pamanki Studio. Di video ini melanjutkan video tutorial sebelumnya, yang dimana saya membahas bagaimana membangun model AI dengan menggunakan algoritma YOLO. Nah, di video ini saya akan pandu bagaimana cara kita membangun environment OpenCV dengan CUDA ya. Sehingga nanti setelah environment ini jadi, maka nanti akan bisa kita gunakan untuk membuat custom dataset yang kita butuhkan gitu. Misalnya teman-teman pengen buat project AI untuk deteksi jenis-jenis kucing, jenis-jenis anjing, atau jenis-jenis tanaman, jenis buah-buahan, dan lain-lain, maka kita perlu environment OpenCV dengan CUDA-nya. Karena tanpa environment ini, kita tidak dapat melakukan training dengan menggunakan YOLO versi 4. Dan untuk menjalankan project ini, pastikan teman-teman sudah punya hardware-nya ya. Nah, untuk hardware-nya ini kita akan menggunakan NVIDIA. Kalau saya menggunakan NVIDIA RTX 3060. Jika teman-teman punya seri yang lebih tinggi malah lebih bagus, karena nanti akan lebih cepat melakukan buildingnya. Terus, tapi kalau misalnya emang nggak punya RTX 3060, maka paling minimal banget menggunakan 1660 atau 1650 ya. Karena ini menurut saya standar untuk VGA yang paling minimal ya. Ya walaupun build-nya nanti agak lama. Begitu juga nanti trainingnya pun juga agak lama, bisa 1 harian, tapi ya lumayan untuk kita belajar. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya 4000 series, yang terutama yang 4070 ke atas, itu malah lebih bagus. Terus kalau misalnya teman-teman punya rencana untuk beli GPU-nya, saya saranin beli yang versi ini, NVIDIA RTX 4070 ya, yang 12 GB VRAM. Nah, punya saya pun juga 12 GB VRAM. Tapi kalau misalnya punya budget yang besar, saya rasa 4070 12 GB VRAM ini bisa saya lebih rekomendasikan ya, karena VRAM-nya besar, dan VRAM yang besar ini akan mempengaruhi trainingnya ya. Jadi trainingnya bakal lebih cepat, lebih akurat, karena convolutional network-nya itu punya RAM yang sangat besar. Malah lebih bagus kalau bisa punya 4090, nah itu lebih bagus kayak gitu. Kemudian hardware selanjutnya itu di prosesor, ya saya lebih rekomendasikan menggunakan Intel i7 Gen 12 atau 13. Ya kalau misalnya nggak punya i5 atau i3 bisa jadi pilihan, tapi mungkin jangan di bawah Gen 12 atau Gen 13 karena takutnya lama melakukan buildingnya kayak gitu. Lalu siapkan juga ya setidaknya hard disk ya, hard disk atau SSD lebih bagus lagi, lebih cepat nanti. Setidaknya teman-teman bisa kosongkan space sekitar 30-50 GB. Besar sekali karena nanti banyak dataset nanti akan kita simpan, terus juga library, belum lagi update-nya, belum lagi OpenCV-nya, Anaconda, pusing ya. Saya sendiri pun juga punya 2 tera di hard disk. 1 tera itu saya gunakan untuk project AI ini, itu 1 tera lagi dari Dreadnought. Yang 1 tera itu kurang lebih sudah habis sekitar 200 giga ya. Cuma hanya untuk library 1 project AI saya aja gitu lah. Jadi in case kalau bisa kita punya space kurang dari 50 GB ya, karena emang YOLO ini lumayan besar karena dia termakan sama dependensinya begitu. Oke, ini dia software yang dibutuhin. Kemudian untuk software yang kita butuhkan itu ada Anaconda, kemudian Visual Studio yang 2019. Jangan yang terbaru ya, entah yang terbaru nggak support sama YOLO V4, jadi nggak bisa dibuild. Kemudian kita butuh CWake, kemudian OpenCV, lalu kelima ada
OpenCV Contrib, dan yang keenam apa ya? Kok saya lupa. OpenCV Contrib, CMake, Visual, Anaconda. Oh ini sudah ya, sudah toolkit. Nah, Jupyter Toolkit ini versinya tergantung GPU-nya masing-masing. Nanti saya ajarin cara milihnya. Dan terakhir itu adalah CUDA-CNN atau CUDA Convolutional Network yang nanti akan kita gunakan di project ini. Nah, untuk CUDA Toolkit sama CUDA-CNN saya sudah install. Nanti teman-teman tinggal ikut install sendiri ya. Nanti saya jelasin cara installnya, gampang kok, nggak sulit. Kemudian nanti juga saya akan pandu bagaimana cara mengcopy CUDA CNN ya, begitu. Nah, untuk sekarang kita install dulu Anaconda-nya ya. Cari aja di sini ada Anaconda, kemudian di anaconda.com ada versinya, kita klik download, kemudian kita kita tunggu sampai selesai. Nah, kebetulan saya sudah ada si Anaconda-nya ya. Di sini saya udah siapin, jadi saya tinggal tunjukin aja ya cara nginstallnya. Jadi cara nginstall Anaconda ini jangan dirubah path-nya ya, jadi biarkan aja path-nya sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh si setup installer nih. Karena waktu itu saya ngerubah path-nya malah jadi error ya build-nya, akhirnya ngulang lagi. Kemudian pastikan saat nginstall Anaconda ini internetnya terhubung dengan baik, karena saat nginstall itu dia agak lama ya. Terus ini nggak usah, kemudian clear the package ya, kemudian klik install. Nah, saat nginstall Anaconda ini agak lama nih, jadi pas sampai di sini dia agak stuck. Nah, jadi kalau misalnya emang agak lama, dibiarin aja, ditinggal tidur aja atau sambil mengerjakan yang lain, karena ini bukan macet ya. Jadi nggak usah dikontrol Alt D lalu di force close, nggak usah, biarin aja, nanti dia bakal selesai sendiri. Untuk di saya dengan menggunakan 32 GB RAM ya, itu butuh 1 jam nih install ini. Nggak tahu, mungkin karena dia sambil ngedownload package-nya atau apa, nggak ngerti juga. Tapi yang jelas pas sampai di sini dia agak lama, jadi ditunggu aja, sabar. Sambil kita melakukan aktivitas yang lain. Oke, ini instalasinya udah selesai. Kira-kira mungkin ada sekitar 1 jam lebih yang install ya. Kembali lagi tergantung spesifikasinya, mungkin juga ada yang lebih kurang dari 1 jam, karena betul saya masih pakai hard disk di sini, mungkin salah satu yang lama. Selain dari internet juga ya, jadi yang mungkin pakai SSD dicoba aja, mungkin lebih cepat misalnya. Ini udah selesai, kita klik next, kemudian klik next, kemudian tinggal klik finish. Kalau kalian sudah punya akun Anaconda, silakan langsung sign in. Kalau misalnya belum ada, skip aja terlebih dahulu ya. Nah, di sini Anaconda-nya langsung launching navigatornya, biarin aja. Kemudian saya tandain checklist di sini kalau misalnya kita sudah menginstal Anaconda. Oke, selanjutnya kita menginstal Visual Studio 2019 ya. Tinggal buka aja di Google masing-masing, misalnya Visual Studio 2019. Nanti akan ada pilihan seperti older download di sini. Tinggal klik, dan di sini ada pilihan dari 2013 sampai 2019. Nah, kita pilih yang 2019 aja yang lebih stabil. Kemudian untuk mendownload Visual Studio 2019 ini Anda harus sudah punya akun Microsoft ya. Jadi misalnya ini saya sign out nih. Ketika kita mau mendownload Visual Studio 2019, kita harus login terlebih dahulu. Nih, jadi kita harus klik ini dulu. Kebetulan saya sudah ada akun. Kalau misalnya teman-teman belum punya akun, silakan buat akun Microsoft-nya masing-masing ya. Ini akun lama saya di Microsoft. Kemudian klik next, kemudian klik next, kemudian tinggal klik finish. Nah, di sini Anaconda-nya langsung launching navigatornya, biarin aja. Kemudian
Kemudian baru kita akan masuk ke dashboard khusus di mana kita bisa mendownload pilihan Visual Studio. Ada Enterprise, Explorer, Professional, Community, Agents, dan lain-lain. Nah, yang kita butuhkan ada yang Community karena yang lain berbayar. Enterprise ini, Team, sama Professional. Jadi kita download yang Community. Kemudian kita tinggal download dan nanti dia langsung ada. Dan tinggal kita tinggal kita install Visual Studio-nya. Pastikan juga punya internetnya aktif ya, dan ada kuotanya ataupun VOOC-nya masih ada. Setelah itu kita install checklist yang ini, desktop development with C++. Ya, dan kemudian yang lain nggak usah di checklist, segini aja, lalu tinggal install. Nah, ini dia butuh kuota 8,7 GB gitu, jadi pastikan kuotanya ada. Oke. Kemudian tinggal kita klik install. Oke, ini sudah selesai Visual Studio-nya. Kalau kalian pengen langsung sign in, silahkan sign in. Enggak juga nggak apa-apa sih. Jadi maybe later ya. Kemudian saya lebih senang warnanya light karena LCD saya tidak terlalu bagus, gelap. Oke, selanjutnya ini sudah selesai Visual Studio 19-nya, maka saya checklist. Kemudian software yang kedua yang kita butuhkan adalah CMake. Buka aja di sini yang cmake.ng, maka nanti langsung muncul CMake, tinggal download, pilih yang x64 installer ya, kemudian silakan disimpan di tempatnya masing-masing. Kebetulan saya sudah punya CMake ya, jadi ternyata nggak keinstall di user saya ini, jadi coba saya install ya. Oke, ini ya CMake ya, kemudian begitu tinggal saya gampang, cepet juga, nggak perlu foto, tinggal next saja. Lalu nanti akan terinstall CMake ya. Jadi CMake ini adalah sebuah software yang bisa kita gunakan untuk membangun OpenCV dengan mudah kayak gitu. Kemudian di sini saya checklist, create desktop icon, lalu di sini diinstalnya dan tinggal install. Ya, jadi dengan CMake kita bisa membangun path cudanya ke dalam OpenCV. Jadi saat kita download OpenCV itu kan dia nggak punya cuda ya. Terus cuda itu juga bukan perpustakaan yang bisa kita install pakai pip gitu. Jadi dia harus dibangun OpenCV yang sudah ditanam sama si cudanya ini gitu. Nah, untungnya ada developer si CMake ini ngebuat graphical user interface software-nya sehingga kita bisa menanamkan cuda ke dalam OpenCV gitu ya. Karena kalau tanpa si CMake ini, maka kita untuk nanamnya itu kita harus gunain perintah-perintah di terminal gitu, dan tentunya akan sedikit merepotkan ya kayak gitu. Jadi untungnya ada si CMake ini. Itu thank you CMake. Oke, ditunggu sebentar. Baik, sudah selesai install CMake-nya. Maka di sini saya kasih tanda V. Kemudian kalau sudah diinstal, maka nanti akan keluar CMake yang GUI seperti ini. Nah, ini software yang sangat powerful dan hampir semua developer API mungkin kalau ketemu sama developernya mungkin bakal meluk ya, karena software ini membantu banget untuk memudahkan kita membangun OpenCV dengan
CUDA miliknya NVIDIA. Selanjutnya kita akan install OpenCV. Nah, jadi OpenCV ya tinggal ketik aja di Google masing-masing atau lewat Bing. Kemudian di sini ada release. Dan di OpenCV ini saat video ini dibuat rilisnya 490. Kalau teman-teman baru melihat video ini dan versinya sudah di atasnya, ya silakan download versi yang paling terbaru. Semakin baru semakin baik ya OpenCV-nya. Oke, saya download yang versi source di sini. Kemudian kita tunggu sampai instalasinya selesai. Sebenarnya juga ada di GitHub ya. Kalau misalnya mau clone sendiri pakai Git-nya ya silahkan. Saya ngajarin yang mudah dulu ya. Pakai OpenCV 490 dan ini udah selesai, dia ada di folder download. Kemudian selain itu kita ada OpenCV config, cari aja di Bing-nya atau di Google. Kemudian di sini ada versi terbaru dari si OpenCV config. Dan karena kita mendownload versi yang 490, maka OpenCV config-nya pun juga 490. Dan ini adalah seri OpenCV config yang 490 ya, nggak boleh beda. Kita lihat di mana nih? Kalau nggak salah di sini ada kata rilisnya ini dia. Tik di sini rilis. Coba di teks, nah ini dia rilis teks. Kemudian di sini ada versi 490 untuk memastikan aja. Kemudian kita download source code-nya dan tunggu sampai selesai. Sambil nunggu kita buat folder terlebih dahulu di sini. Di sini ada OpenCV build 2, ini project saya sebelumnya. Untuk project baru ini saya buat baru lagi OpenCV build 3. Kemudian saya copy OpenCV 490 sama OpenCV config 490 ke folder OpenCV build 3. Teman-teman bisa, nggak harus ngikutin yang sama dengan saya, bisa OpenCV build aja, terserah. Ya, karena ini cuma hanya folder biasa. Oke, saya checklist dulu. OpenCV sama OpenCV config udah. Selanjutnya yang akan kita download ini adalah CUDA Toolkit. Nah, sekarang perhatikan nih, ini nggak bisa sembarangan downloadnya, karena download CUDA Toolkit itu harus sesuai dengan arsitektur dari GPU-nya. Baik, nah di sini di deskripsi bisa dicek ada Wikipedia di bagian CUDA ya. Nah, untuk menjalankan project ini, saya akan menggunakan RTX 3060 ya. Ntar saya gedein dulu. Saya gunain RTX 3060. Oke. Nah, RTX 3060 ini akan saya sesuaikan arsitektur GPU-nya dengan CUDA Toolkit yang didukung. Nah, kalau misalnya teman-teman gunain RTX 4000 ke atas, nah maka bisa langsung download CUDA Toolkit yang versi 12 yang terbaru. Nah, tapi untuk versi RTX 3060 ke atas, maka silahkan mendownload sesuai dengan arsitekturnya masing-masing. Bagaimana cara ngelihatnya? Lihat di tabel Compute Capability. Nah, tinggal cari Family 3000. Nah, nih saya ada di Family 3000, ada RTX 3060 ya. 3080, 3000. Nah, ini dia, RTX 3060. Saya yang TI, ya TI lagi, RTX biasa ya, RTX 3060. Compute capability-nya adalah 8.6. Nah, lihat di sini compute capability-nya adalah 8.6. Kemudian di tabel yang ke atas, Anda lihat 8.6 itu ada di CUDA SDK versi yang mana. Nah, di sini 8.6, yaitu arsitekturnya adalah Ampere. Maka CUDA SDK yang saya gunakan
adalah 11.1 sampai 11.4. Nah, maka saya akan gunakan versi yang paling terakhir, yaitu adalah 11.4, karena ini adalah yang versi paling stabil, begitu. Nah, kalau misalnya yang menggunakan series terbaru yang keluarga 4000, maka di sini compute capability-nya adalah 8.9. Nah, 8.9 ini berarti paling minimum adalah 18.8 ya. Dan juga bisa sebenarnya gunain yang versi terbaru yang 12.0 atau 12.4. Di atas 9.0 ini saya nggak tahu nih versi apa nih ya, mungkin di atas ya. Ya, atau 11.8 ya. Atau amannya yang pakai 4000 ke atas itu pakai 11.8 ya. Kalau misalnya pengen jaga-jaga, takutnya nanti ternyata nggak support dengan yang ke-12. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagi yang menggunakan RTX 3060 ke bawah, misalnya nih kayak yang saya 8.6, ini dia nggak support sudah 11.4 ini di Windows 11. Jadi supportnya hanya di Windows 10. Kecuali 11.8 yang sudah RTX 4000 sekian, itu bisa di Windows 11. Nah, jadi kalau yang masih RTX 4000 ke atas, silakan gunakan Windows 11. Kalau misalnya yang di bawah itu, silakan gunakan Windows 10. Kemudian, bagaimana kalau yang di bawah 3000, Pak? Ya, kita lihat ya, 1660 mana nih? Saya cek aja. Misalnya kalian pakai 1660. Pakai GTX 1660, maka compute capability-nya adalah 7,3. Berbarengan dengan si 2080 ini. Termasuk yang punya 1550 Super atau 1650, dia 7.5. Nah, 7.5 berarti compute capability-nya ini di sini arsitekturnya adalah Turing, maka kalian bisa gunain versi yang terbaru 10.2. Walaupun ada beberapa developer yang pakai 1660 yang saya baca di penjelasannya, dia pakai 10.0 karena support dengan TensorFlow ya, tapi terserah deh. Silakan kalian mau pakai 10.2 atau 10.0, yang penting sesuai. Kalau nggak salah 10.2 atau 10.0 ini masih menggunakan Windows 10 juga. Nah, jadi silakan yang pakai RTX 3060 atau yang pakai GTX di downgrade dulu atau buat dual boot. Nah, jadi Windows 10 sama Windows 11. Oke. Nah, setelah kita dapat ya, maka kita tinggal buka sudah archive. Di sini. Kemudian di sini ada sudah toolkit archive. Dan karena saya versinya tadi katanya adalah 11.4 ya. Maka saya tinggal search aja di sini 11.4. Dan di sini langsung muncul 11.4.0 ya. Nah, saya download yang versi yang 4.0 ini aja, nggak sampai 4.4. Tapi nggak saya download dulu, saya lihat dulu ChainN Archive. Jadi ini adalah perpustakaan untuk convolutional network-nya. Saya lihat dulu NN-nya ada nggak yang untuk sudah 11.4. Nah, ada nih. September sama bulan Juli ya 11.4. Nah, saya lihat di sini ada bulan Juni atau ada yang September, ya boleh disamain aja tahunnya, misalnya 11.4.2 September, atau kalian pengen ChainN 8.2 bulan Juli, karena di sini nggak ada Juli, saya di sini adanya Juni, nggak apa-apa, beda 1 bulan, terserah aja. Kemarin saya download yang 11.4.10 ini plus sudah 11.4 karena saya punya keyakinan
11.4.0 ini lebih cocok sama 11.4 ya. Feeling aja sih, nggak ada penjelasannya. Kalau kalian pengen download yang pengen nyoba yang 44 ya 11.44 ya silahkan. Yang jelas ini harus sama ya. Di sini misalnya saya download 11.4.0, kemudian, nah di sini nih masalahnya nggak ada nih Windows 11 ya Windowsnya. Jadi kalian harus downgrade dan saya pakai Windows 10. Kemudian pilih Excel lokal, kemudian tinggal download. Kebetulan saya sudah ada. Begitu juga sama versi 11.4 di sini cut CNN-nya saya pilih 824. Lalu saya download versi yang Windows. Kemudian disuruh masuk ya. Login dulu ke akun Nvidia-nya. Seharusnya kalian punya. Pas saat daftar lagi install driver kan disuruh masukin login ya kan. Oke, nah ini udah masuk. Nah, tadi 11.4 ya. Nah, ini tinggal download aja langsung CDCN-nya, lalu pilih untuk yang Windows. Dan selesai. Nah, saya sebenarnya sudah ada filenya di sini, ini saya cancel. Saya sudah saya download softwarenya. Nah, di sini sudah 11.4. Nah, ini dia. Jadi ini yang saya download dan ini yang cut CN yang 11.4. Kalau misalnya installnya itu gampang banget, tinggal next aja sih, nggak perlu kuota. Nanti kalau misalnya sudah diinstal, maka nanti akan masuk ke sini nih. Nah, nanti sudah development 11.4, insight, runtime, samples, sudah dan seterusnya. Jadi kalau misalnya sudah ada ini, sudah di program fiturnya, maka sudah terinstall kayak gitu. Ya, untuk installnya sama aja kayak yang install biasa, kayak kita install software biasa, nggak ada yang istimewa. Oke. Nah, jadi nanti pas tinggal klik OK, terus tinggal next aja, terus nanti tinggal selesai begitu. Oke. Nah, kemudian di sini sudah terinstall. Saya anggap kalian sudah install toolkitnya. Kemudian untuk install CNN-nya, tinggal ekstrak aja CNN di sini ya. Tinggal ekstrak, terus ini misalnya saya ekstrak ya. Jadi setelah diekstrak, kemudian nanti tinggal kita copy dan kita kirim ke program files dari si cudanya. Oke. Kemudian ini tinggal di copy, lalu masuk ke local disk C, lalu program file, kemudian ada Nvidia GPU Computing Toolkit sudah 11.4, lalu paste di sini dan tinggal replace aja ke cudanya ya, ke cuda 11.4 ini. Maka cuda yang ada di sini ini bakal berubah menjadi cuda CNN atau cuda convolutional network begitu. Oke. Nah, maka setelah selesai CNN-nya sudah terinstall. Nah, dengan begini kita sudah siap membangun OpenCV-nya. Oke, balik lagi ke drive C, terus di folder OpenCV build
teman-teman masing-masing, kemudian tinggal ekstrak. Di sini kontribnya dan OpenCV 490-nya pun juga tinggal di ekstrak aja. Oke, nah ini sudah muncul OpenCV 490, kemudian kontrib 490. Kemudian kita buat folder baru lagi, namanya itu adalah build. Jadi nanti hasil build-nya akan ditaruh di sini gitu. Kemudian kita di menu where is the source code, kita ambil di mana, di C, OpenCV build 3, kemudian OpenCV 490 ya. Kemudian kita select folder. Lalu browse build-nya, di mana nanti bakal build-nya dimasukin, kita pilih build. Oke, kemudian selanjutnya kita klik tinggal kita klik configure. Nah, di sini kita pilih Visual Studio 16 ya, 2019. Platformnya x64 ya. Kemudian use default native compiler dan klik finish, tunggu sampai selesai. Oke, ketika sudah selesai kita klik group di sini. Nah, di sini yang Java yang ini no semua, nggak diabaikan aja karena kita nggak pakai Java di sini. Kemudian di sini Python 3-nya sudah terinstall ya. Nah, kalau misalnya teman-teman belum ada belum ada Python 3-nya belum muncul, artinya di situ Python-nya belum terinstall. Bukan belum terinstall nih. NumPy-nya belum terupgrade gitu ya. Cara untuk upgrade NumPy-nya, silakan buka Anaconda di sini ya. Anaconda Prom. Nah, kalau kita klik Python kan dia sudah ada tuh. Nah, kalau misalnya di sininya belum ada Python-nya ya, atau dia nggak kebaca Python-nya unavailable, nah, artinya perlu di-upgrade NumPy-nya. Ini tuh caranya, pip install upgrade NumPy. Kalau punya saya kebetulan sudah ada sih NumPy-nya, jadi saya nggak perlu install NumPy lagi gitu. Nah, kemudian kalau misalnya keluar ada tulisan requirement unspecified, berarti NumPy sudah terbaru. Cuma ini kadang-kadang dia nginstalin lagi NumPy-nya yang terbaru gitu. Nah, ini sudah terinstall NumPy 126.4. Kalau ada warning error di sini, abaikan aja karena kita nggak butuh fuzzy, blocks, Cython dan lain-lain. Dan juga Numba ya, kayak gitu. Numba nggak dibutuhin untuk saat ini. Jadi kalau kalian pengen pakai Numba untuk project C++ lainnya, mohon maaf, kayaknya belum bisa pakai Numba. Oke, ini sudah terinstall versi yang paling terbaru 126.4. Kemudian nanti tinggal configure ulang, maka setelahnya nanti seharusnya Python-nya sudah muncul. Begitu ya kira-kira. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan memasukkan CUDA library-nya ke dalam si OpenCV-nya ini, kayak gitu. Nah, pertama teman-teman ketikkan di sini with CU, terus di checklist with CUDA. Kemudian setelah itu ada OpenCV DNN ya.
di checklist ya. Kalau yang belum terchecklist, terchecklist. Kemudian OpenCV DNN juga di checklist di sini. Kemudian ada FastMap ya. Oke, di checklist. Lalu kita masuk ke Wall di checklist. Kemudian kita masuk ke OpenCV Python. Pastikan di sini sudah terchecklist semua. Kalau belum terchecklist silakan di checklist. Dan yang paling penting ini adalah extra modul path. Nah, ini di sini kita pilih contrib-nya. Klik button di sini, lalu OpenCV build, contrib, kemudian modules, terus select folder. Lalu kita configure ulang. Nah, kalau misalnya benar, maka nanti si CMake akan membaca cudanya ya. Nih, tunggu sebentar nih, prosesnya nanti dia akan langsung membaca cudanya. Itu dia, terdetekted, sudah detected 11.4. Nah, kalau yang pakai 12 maka terdeteksi 12 version. Yang pakai versi berapa tuh? 10 ya? 10.1, 10.2 bakal terdeteksi 10.1. Ya, tergantung GPU-nya masing-masing ya. Jadi jangan salah pilih arsitektur dan jangan salah pilih sistem operasi. Oke, di sini konfigurasinya sudah, Anaconda-nya juga sudah di sini. Lalu, nah di sini ada NVIDIA CUDA-nya sudah terbaca ya. Ada GPU Arch-nya sama PDET Arch-nya. Kemudian kita pilih Arch-nya lagi ya. Nah, kita pilih, kembali lagi saya bilang yang tadi dari Wikipedia. Mana sih ditutup? Wikipedia di CUDA. Karena RTX 3060 menggunakan compute capability 8.6 ya. Saya kan menggunakan RTX 8.6, maka di sini saya menggunakan 8.6. Nah, inilah kenapa milih CUDA-nya jangan salah. Kemudian kalau misalnya yang menggunakan 1660, maka pilih yang 7.5. Lalu yang menggunakan 4000 series, misalnya 4070, maka compute capability-nya itu adalah 8.9 gitu. Jadi disesuaikan. Kemudian PTX ini biasanya saya kosongin aja karena PTX ini untuk yang lebih advance, jadi saya kosongin. Oke, kemudian setelah itu kita pilih namanya adalah price ya. Prefix. Nah, di sini ada prefix. Kemudian saya pengen nanti hasil instalasinya ada di folder tersendiri biar gampang nyarinya. Saya buat folder baru. Sini adalah install. Terus selanjutnya saya pilih di book kalau nggak salah, ntar ya. Nah, di sini di booknya dihapus sehingga dia jadinya itu adalah rilis. Kemudian kita configure ulang lagi, sekali lagi kita configure ulang, kemudian baru nanti kita klik generate ya. Oke, pastikan di sini sudah ada lagi nampinya dan lain-lain. Anaconda, Python XC, Libs, Python 3.11 ya versi kita, CPKs,
3.11 dan lain-lain. Baru setelah itu kita klik generate. Nah, nanti dia akan langsung masuk ke folder install. Oke, nah di sini nanti akan langsung muncul, installnya belum muncul di sini. Nanti kita build terlebih dahulu. Sekarang kita build dengan menggunakan CMD. Diklik kanan CMD-nya, lalu gunakan administrator. Kemudian kita masuk ke drive OpenCV-nya, cd OpenCV build 3. Lalu kita jalankan perintah ini, C.2 ini untuk perintah build-nya ya. Garis miring, program, spasi, files, kemudian gmake ya. Lalu spasi, garis miring, bin, garis miring lagi, ya, gmake exe, kemudian build, ya, lalu tanda kutip C.2, terus OpenCV build 3, garis miring lagi, lalu pilih build, garis miring, OpenCV build 3, garis miring build, kemudian target install, kemudian dash config release, enter. Nah, maka dia akan melakukan proses build. Nah, proses build ini lumayan lama ya. Jadi mungkin butuh waktu sekitar 1 jam lebih. Jadi silahkan tinggalkan komputernya sebentar dan beraktivitas yang lain. Oke. Baik, ini sudah selesai. Kalau di atas itu ada warning warna kuning, abaikan aja. Kalau yang penting dia udah installing ya ke sini. Jadi kalau misalnya ada error warna merah, berarti cudanya nggak cocok. Atau mungkin ada yang salah saat menginstal cudanya. Jadi pastikan lagi cudanya sesuai sama arsitekturnya dan cocok juga begitu. Nah, ini buildnya udah berhasil. Kemudian untuk ngeceknya kita bisa dibuka di local disk C. Kemudian buka di user, lalu cek di usernya. Kemudian di sini ada Anaconda 3. Lalu kita buka lib dan kita buka site package ya, untuk ngecek apakah sudah berhasil atau belum. Jadi harus ada file yang harus kita cek di sini. Kemudian buka CV2, BBPCCC, mana ini ya, CV2. Kemudian di Python 11 ya, 3.11, dan kalau misalnya ada file ini berarti sudah aman. Kemudian kita cek juga di OpenCV build-nya, di install-nya di sini, di x64. Sebentar, saya lupa posisinya di mana ya dia. Coba kita, tadi udah saya rename. Ini dia di build ya, open file location. Nah, kalau misalnya sudah ada di OpenCV build 3, build clip Python 3 ada ini juga, berarti dia sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi ke Python-nya kembali. Tapi sebelum kita konfigurasi, kita buka dulu Anaconda Chrome-nya untuk mengecek kalau misalnya OpenCV-nya sudah terinstall ya, kan tadinya belum terinstall. Nah, jadi ini yang spesialnya. Biasanya kita install OpenCV kan pakai pip install OpenCV Python gitu kan. Nah, kalau kita pakai tapi kita menggunakan cara yang lain gitu. Kita menggunakan CMake untuk menginstal OpenCV-nya.
So kalau misalnya kita ketik Python di sini, kemudian kita ketik import cv2, kalau misalnya nggak error, nggak ada traceback error, berarti dia tidak benar. Kemudian kalau misalnya kita buat version, maka kelihatan di sini OpenCV-nya versi yang 490. Oke. Nah, tinggal kita exit. Kemudian selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah environment khusus untuk si CUDA ini, ya. Jadi kita buat conda create -n OpenCV. Misalnya saya buat GPU Python, kemudian Anda gunakan versi OpenCV-nya, ya. OpenCV kita, versi Python-nya. Versi Python kita adalah 3.11.5, kalau kita tulis 3.11.5, kemudian enter, lalu nanti dia akan membuat environment-nya. Kemudian ketik Y, enter lagi, dan tunggu sebentar. Oke, ketika sudah selesai, ini dikasih tahu cara ngaktifinnya. Jadi conda activate OpenCV GPU. Tinggal copy lalu paste, maka langsung dia ada OpenCV GPU-nya. Nah, tapi kalau misalnya kita ketik Python di sini, kemudian kita gunain perintah yang sama, cv2 titik version __, maka langsung keluar traceback error. Kenapa? Karena di sini OpenCV-nya belum terinstall di belum terinstall di environment-nya. Jadi kita masukin dulu OpenCV-nya ke environment-nya. Nah, masukinnya bukan menggunakan perintah pip, ya. Kalau perintah pip berarti nanti OpenCV biasa yang tanpa GPU. Ya kan, yang akan kita buat ini yang menggunakan GPU, ya. Kemudian maka di sini kita buat ini, cari Python, lalu Python 3, dan di sini Python executable-nya kita pindahkan ke environment-nya. Jadi di Anaconda 3 ada envis di sini, terus ada OpenCV GPU, kemudian cari Python exe. Kemudian Anaconda 3 include, sama juga, buka folder di sini, terus envis OpenCV GPU include, kemudian select folder. Kemudian yang 3.11 lib ini juga sama, env, Anaconda, kemudian envis, kemudian OpenCV GPU, lalu libs, terus Python 3.11 lib. Lalu yang NumPy pun juga sama, Anaconda 3, terus envis, OpenCV GPU, kemudian lib, lalu kita pilih site package, kemudian pilih NumPy. Cuma masalahnya nggak ada nih NumPy-nya. Kenapa? Karena belum kita install. Jadi kita install dulu, pip install NumPy, enter, kemudian nanti dia akan menginstal NumPy-nya. Oke. Nah, tinggal tunggu sini aja. Nanti dia langsung ada muncul di foldernya. Oke. Nah, dilihat di sini, tadinya kan nggak ada NumPy-nya, ya. Nah, sekarang dia sudah ada NumPy-nya. Jadi kita tinggal masukin folder, select folder NumPy, or kemudian klik include, kemudian select folder. Terus begitu juga sama yang pet, karena nggak ada tombol foldernya, browse-nya, kita copy di sini dari envis, kemudian copy, lalu kita paste di sini. Jadi petnya ada di envis /OpenCV GPU /lib/set package. Nah, kemudian
ketika udah kita configure ulang gitu. Jadi nanti kita akan masukin si OpenCV GPU dengan CUDA ini ke dalam environment OpenCV GPU gitu. Nah, kemudian kita cek dulu, dilihat di sini dia sudah masuk ya, NV semua kecuali yang Python lib ini dia nggak masuk, biarin aja, nggak usah diambil pusing. Nanti juga tidak akan error ya begitu. Kemudian di sini GPU-nya juga udah masuk. Lalu kembali lagi kita klik init dan tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai baru kita masuk kembali lagi ke administrator. Kemudian gunain perintah yang sama ya, program file cmax bin cmax.exe, build dash build dan seterusnya. Lalu kita build ulang. Kenapa kita build ulang? Karena kan OpenCV dengan CUDA-nya baru masuk di environment Anaconda atau environment Python biasa. Nah, kita pengen masukin di environment yang OpenCV yang environment OpenCV underscore CUDA. Kalau itu kita klik enter dan seperti biasa kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Ini bisa tidak terlalu lama ya, karena mungkin sudah nge-build pertama, jadi yang kedua tidak terlalu lama. Kemudian kita buka lagi di condanya. Kemudian kalau misalnya kita klik Python, lalu kita ketik import, lalu CV2, dia sudah bisa, sebelumnya kan error. Kemudian from CV2 import CUDA, maka dia sudah bisa juga. Lalu kalau kita pengen lihat info CUDA-nya, CUDA print CUDA device info 0, enter, dan maka nanti dia akan keluar seperti ini. Sama GPU kita RTX 3060, CUDA drivernya pakai 1140 ya, lihat yang di sebelah kanan, di sini 86, CUDA capability-nya 8.6 dan seterusnya. Nah, kalau keluar seperti ini berarti kita sudah berhasil membuat environment OpenCV with CUDA. Nah, jadi di sini kita bisa import OpenCV, di dalam OpenCV ada CUDA, CUDA-nya 11.40, complete capability-nya 8.6, begitu. Nah, dengan begini, maka Anda sudah siap untuk membangun model AI dengan menggunakan OpenCV dan CUDA. Oke, demikian untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti di tutorial yang ketiga, yaitu adalah membuat custom dataset. Ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.